Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz? Baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini PAI. tentang apa? Pendidikan agama dan masjid. Iya, kalau tentang apa jawabannya itu tentang rukun Islam. Oke, ulang. 1, 2, 3. Apa pelajaran kita hari ini? PAI. Sebelumnya ada yang hadir anak-anak Ustaz? Ada Pak. Siapa? Saskia, Pak. Saskia Putri. Oh iya, Haikal lagi. Dah, terima kasih. Pokoknya tinggal dulu di atas meja. Nah, coba ikutin kata Ustaz, jangan ikutin gerakan Ustaz, paham? Nah, untuk melatih konsentrasi dulu, angkat tangan kanannya dulu, pegang kepala, oke, pegang pipi, dagu, hidung, dagu. Ah, yang dagunya di sini berarti harus konsentrasi. Sekali lagi, pegang kepala, telinga, pundak. Pundak mana? Ada. Hidung. Hidung mana hidung? Oke. Hidung, mata, telinga, kepala, dagu. Nah, semua orang konsentrasi. Nah. Jadi kita akan mempelajari pelajaran tentang PAI, di mana dalam PAI ini ada rukun Islam. Tujuan pembelajaran kita salah satunya adalah adik-adik mampu menyebutkan rukun Islam, kemudian yang kedua adalah mampu juga menjelaskan makna dan pentingnya mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, mampu menyusun jadwal harian yang mencerminkan pengamalan rukun Islam yang sederhana dan nyata. Ada berapa rukun Islam itu? 5. Ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua, Pendidikan sholat. ketiga, Berpuasa. keempat, Membayar zakat. kelima, Naik haji. Baik umrah agar mampu. bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Tapi kalau udah mampu maka wajib. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari tentang rukun Islam dan menerapkannya? Karena kita orang Islam, betul sekali, benar kakak. Ada lagi kenapa kita harus belajar tentang rukun Islam? Supaya tahu pokok-pokok ajaran agama Islam dan memudahkan kita dalam mengamalkannya. Oke, Ustaz yang sangat luar biasa. Di sini Bapak ingin bertanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, Ustaz ingin bertanya, banyak tuh orang Islam yang sudah mempelajari rukun Islam, banyak kan? Banyak. Nah, pertanyaannya, tapi kenapa tidak semua orang yang sudah mempelajari rukun Islam itu tidak mengamalkannya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada? Dia udah belajar rukun Islam tapi tidak mengamalkannya. Oke, itu akan kita jawab setelah nanti pembagian tugas. Nah, pertanyaan Bapak tadi itu tidak terjawab, maka cara menjawabnya kita bagi kelompok dulu. Nanti setelah dibagi kelompok, kita diskusikan bersama kelompok masing-masing atau dengan teman masing-masing. Kemudian nanti bisa memaparkan atau menjelaskan jawaban daripada soal yang Ustadz berikan. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita bagi kelompok. Sebelah sini satu kelompok, sebelah sini satu kelompok. Ya, silakan. Oke. Mejanya dibangun dulu. Oke. Ya. Ya. Sudah dibagi. Bapak akan membagikan kertas kelompok. Di sini ada dijelaskan tentang pokok-pokok yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu nanti persoalan yang kita tanyakan tadi akan terjawab. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan.
Yang pertama adalah bacalah masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Yang ketiga, carilah solusi untuk masalah tersebut berdasarkan rukun Islam atau berdasarkan tema yang tadi kita bahas. Yang keempat, baik anak-anak Ustadz, untuk kerja kelompoknya sudah cukup. Sekarang bagian daripada tugas kelompok adalah setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya. Jadi tadi kan Bapak ada nanya tuh, kenapa orang sudah beragama Islam tapi susah juga untuk mengamalkan dari rukun Islam itu sendiri. Nah, tadi juga ada soal-soal di bagan-bagan yang disediakan. Sekarang anak-anak Ustadz maju ke depan menjelaskan jawaban dari soal yang sudah diberikan secara per kelompok. Untuk kelompok yang mau maju pertama siapa? Kelompok siapa dulu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengar ya. Kami dari kelompok satu ingin Suaranya dibesarkan boleh? Kami dari kelompok satu ingin membacakan kerja kelompok kami. Mengapa rukun Islam harus diamalkan? Oke, sebentar. Mengapa rukun Islam harus diamalkan? Jawabannya? Sebagai bentuk pengamalan setiap rukun atau pokok di dalam agama Islam serta pembuktian ketaatan terhadap Allah dari seorang hamba. Nah itu dia. Sebelumnya Bapak Ustaz garis bawahi dulu, sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Lanjut yang kedua. Soalnya Apa saja kegiatan sederhana yang bisa dilakukan anak-anak untuk mengamalkan rukun Islam? oke, apa yang Taat puasa dan menghindari dari perilaku syirik. ya, sholat, ya itu setiap hari bisa kita lakukan. Sudah tahu kan rukun-rukun sholat? Sudah. Nah bisa setiap hari kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib itu 5. Kira dari kelompok kawan kita ini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Pak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kelompok pertama sudah kita dengarkan hasil kelompoknya lumayan bagus. Kita saksikan atau kita sama-sama kita lihat, kita dengar kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok kedua kan persilakan. Islam adalah pokok ajaran dalam agama Islam dan kita sebagai umat Islam wajib mengamalkannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sama-sama sudah melihat hasil kerja kelompok 2 dan sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Silakan dulu. Baik, anak-anak Ustadz, terima kasih banyak atas presentasi kelompoknya. Hasilnya sangat memuaskan dan sangat luar biasa. Hampir semua pertanyaan bisa dijawab sama adik-adik dan ini sudah. Jadi setelah kita belajar, setelah kita diskusi bersama teman-teman dari rukun Islam, kira-kira, nah rukun Islam mana yang paling mudah untuk diamalkan? Yang mana paling mudah diamalkan? Dari 5 rukun Islam mana? Sholat, karena setiap hari bisa kita lakukan. Nah, kemudian apalagi berpuasa. Walaupun puasa wajib cuma di bulan Ramadan, tapi ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan, baik itu seminggu sekali, 3 kali, atau seminggu 2 kali. Nah, selanjutnya rukun Islam mana lagi kira-kira? Mengucapkan kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, dalam syahadatain ini selain pengucapannya juga pengamalannya.
Pengamalannya itu adalah kita tidak boleh mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu hal apapun. Nah, kalau kita sudah mensyarikatkan berarti kita syirik dan itu tidak dibolehkan. Berarti selain kita mengucapkan syahadat juga mengamalkan, kita tidak boleh syirik. Nah, Bapak sudah jelaskan, Ustaz juga sudah paparkan apa-apa tadi tentang rukun Islam dan teman-teman juga menjawab. Nah, kira-kira di sini siapa yang mengamalkan rukun Islam? Kenapa mau mengamalkan? Satu, karena kita orang Islam dan sudah tahu apa manfaatnya daripada rukun Islam. Berarti pembelajaran kita berhasil. Nah, jadi untuk selanjutnya supaya adik-adik lebih semangat, tidak lupa tentang rukun Islam, tentang pembelajaran kita, insya Allah silakan adik-adik nanti membuat jurnal 3 hari ke depan kita kumpul jurnalnya. Jadi adik-adik setiap orang membuat jurnal di rumah masing-masing, kemudian kumpul ke Bapak atau Ustadz, nanti biar Ustadz atau Bapak periksa dan akan kita nilai secara menyeluruh. Sebelum kita tutup, adik-adik di sini masih ingat apa yang kita pelajari barusan? Oke, Tentang rukun Islam. satu, apa lagi? Pengamalan rukun Islam. Nah, jadi adik-adik nggak boleh lupa tentang apa yang sudah kita belajar, karena hasil daripada pembelajaran kita di sekolah pada intinya adalah pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya proses tanya jawab kita, pemaparan diskusi kita, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas apresiasinya dan kehadirannya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jazakumullah khairan wa jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.